Kalaulah yang sebenar wujud itu adalah Allah, maka siapa sebenar-benarnya yang mendengar? Allah. Siapa sebenar-benarnya melihat? Allah. Siapa sebenar-benarnya berkata? Allah. Siapa sebenar-benarnya berilmu? Allah. Siapa sebenar-benarnya kudrat? Allah. Siapa sebenar-benarnya iradat? Allah. Siapa sebenar-benarnya hayat? Allah. Kalau udah Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang ilmu, Allah yang kudrat, Allah yang iradat, Allah yang hayat, sudah nyata atau belum tuh? Sudah nyata atau belum? Sudah nyata. Kalau sudah nyata, kemana tempat memandang nyatanya Allah yang nyata paripurna itu, Bu Yet? Kemana? Pada diri. Kalaulah nyatanya Allah itu sempurnanya pada diri, maka diri Bu Yet ini disebut apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Kenapa tidak boleh pulang dah? Singgah dulu. Kalau sudah nyata Allah itu pada Ibu Yet, karena Ibu Yet ini tempat memandang nyatanya Allah itu, maka Ibu Yet disebut apa namanya? Wujudullah. Wujudullah artinya nyatanya Allah itu dah. Berjarak lagi Bapak Ibu tuh? Berjarak atau tidak? Tidak berjarak lagi itu. Ya. Kok dakik lah di majlis ala duduk, kok jauh lah tibu masjid Swadak kau lihat tu mah. Apa sebabnya itu? Dakiknya lah di majlis, jauhnya kalau tiba di kubang, lah tiba di kuntu. Karena dia cuma yang wujud semata-mata. Tidak ada kata dan bahasa jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada berseret, itu enggak ada lagi. Karena dia yang wujud, dia cuma yang nyata. Dia tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu dan oleh masa. Karena segala masa, ruang dan waktu itulah nyatanya akan dirinya. Dia yang berdiri dengan sendiri itu. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Inilah penjelasannya. Apa maksudnya yang dikatakan oleh Nabi? Lihat. Wa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku. Ketahuilah wahai umatku. Lan tara rabbakum. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada dirimu. Hatta tamutu. Sehingga dirimu telah betul-betul mati. Dirimu itu dah betul-betul tuli, dah betul-betul buta, dah betul-betul bisu, dah betul-betul lemah papa, dah betul-betul tiada. Kalau diri kita dah betul-betul tiada, buta, tuli, bisu, lemah, papa, bodoh, mati, barulah kamu bisa melihatkan Allah. Yang wujud itu Allah. Yang wujud itu Allah. Maka yang wujud itu yang dikatakan tadi nur. Nah, lihat, kembalikan lagi ke ayatnya. Yang wujud nih, yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang terang, itu yang nur. Yang nur itu yang Allah. Maka itu Allah tuh nur. Nurnya sudah nyata pada langit dan bumi. Sempurnalah pada di Bapak Ibu Niha. Maka wajib kita itu untuk menghancurkan wujud dan rupa kita ini. Hancurkan wujud rupa kita yang merasa diri kita ini yang wujud. Yang merasa diri kita bersifat. Hancurkanlah itu. Bunuh itu. Bagaimana cara membunuhnya? Cara membunuhnya itu ya, dengan cara mutu qabla anta mutu. Itu yang diajarkan Nabi. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Itu yang maksudnya fana itu. Nah, kita lihat, matikan diri sebelum mati. Fanakan diri kita ini ya, biar nampak bahwa zat ini yang betul-betul berdiri dengan sendirinya. Kita lihat ya. Ini tubuh. Fanakan tubuh ini ya. Ambil dengan rasa. Caranya fanakan tubuh pada hati, maka nampaklah hati itu yang berbuat.
Pandangan zahir nampak tubuh. Itu caranya. Pandangan zahir nampak tubuh ini yang berbuat. Tapi dipandang, disikapi dengan hati, maka yang berbuat itu adalah hati. Nah. Pernah ada satu tuh. Fanakan tubuh pada hati, maka nampak hati yang berbuat. Makanya orang tua kita selalu mengatakan apa? Yang zahir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu cerminan hati itu. Ya. Contohnya, ya, kaki ini melangkah mau kemana? Mau ke barat, mau timur, utara, selatan. Siapa yang memerintahkan itu? Hatinya. Itu dia. Jadi hati itu yang melangkah sebenarnya. Bukti hati yang melangkah az-zahir dia pada tubuh. Nampak pada kaki yang zahirnya. Nah, yang kedua, fanakan hati pada ruh. Nah, ini belumnya. Fanakan hati pada ruh. Nah, kalau sudah dipanakan hati pada ruh, maka siapa yang nampak berbuat? Yang nampak berbuat itu adalah ruh. Yang nampak berbuat itu adalah ruh. Sekarang, yang ketiga, fanakan pula ruh itu kepada sir. Maka nampaklah sir yang berbuat. Lalu siapa sir itu? Siapa sir? Sir itu yang zat tuh. Itu dia. Sir itu yang sebut zat tuh. Maka nyatalah perbuatan zat pada sir, kelihatan sir yang berbuat. Itu cara memandang tanazul lagi. Nyatanya perbuatan zat pada sir, maka nampaklah sir yang berbuat. Nyatanya sir pada ruh, kelihatan ruh yang berbuat. Nyatanya ruh pada hati, kelihatan hati yang berbuat. Nyatanya hati pada tubuh, kelihatan tubuh yang berbuat. Baru dijazamkan ke dalam. Baru ditahkik namanya. Tahkik itu apa namanya, Khalifah? Diunjam, dipatrikan doang. Bagaimana cara mentahkikkannya? Apa yang diperbuat oleh tubuh, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi, memandang, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak itu sebenarnya dalam pandangan hati Bapak Ibu nih, jazam itu tiada lain yang terlihat adalah nyatanya zat niha. Itu maksudnya tuh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu. Ya. Apa yang kamu perbuat itulah nyatanya perbuatan aku. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Apa yang ada pada dirimu itu tidak ada. Apa yang ada pada diri Bapak Ibu tuh, melihat, mendengar tuh tidak ada tuh. Yang ada itu pada diriku. Karena aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, ya akulah tuh yang melihat tuh sebenarnya. Maka ketika itu dirimu udah mati dah tuh. Tidak ada lagi itu. Artinya nyata tuh. Maka sudah nyata zatnya itu pada sir, sudah nyata sifatnya pada ruh, sudah nyata asmanya pada hati, sudah nyata pula afalnya itu pada tubuh. Karena sudah nyata zat, sifat, asma dan afal itu pada tubuh, hati, ruh dan sir, maka inilah disimpulkan wujudullah. Ini kesimpulannya wujudullah. Apa artinya itu? Wujudnya Allah itu dah. Wujudnya Allah. Nah, kalau dah nyata wujudnya Allah itu, senyata-nyatanya, itulah pahamnya ya, bahwa Bapak Ibu itu betul-betul dikatakan namanya diri yang telah berkelima. Itulah kesimpulannya tuh. Ya, diri yang telah berkelima. Apa maksudnya Pak Son bahwa diri yang berkelima itu? Diri yang berkelima itu diri yang telah mengenal Allah. Diri yang telah mengenal Allah. Maksudnya gimana? Bahwa yang ada itu hanya Allah semata-mata. Hanya Allah semata-mata.
Kalau Pak Muslim memahami diri yang muklimah itu bagaimana? Mampu dia melihat dan menyatakan wujud Allah pada dirinya. Itu dia. Diri yang berkelima itu Bapak Ibu, diri yang telah mengenal dan menyaksikan Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri insan. Itu yang diri yang muklimah itu. Ya. Kalau sudah diri yang muklimah, maka hidup Bapak Ibu itu sudah membawa hikmah dah tuh dah. Sudah berfaedah dah tuh. Sudah bernilai ibadah dalam bahasa syariatnya. Ya. Buktinya, bicaranya berfaedah, bicaranya beribadah, melangkahnya berfaedah, melangkahnya beribadah, mandangnya berfaedah, mandangnya beribadah, menengannya berfaedah, menengannya udah beribadah. Jadi sandarannya itu adalah telah mengenal dan menyaksikan Allah. Itu yang disebut namanya amal makrifat tuh. Jadi amal makrifat itu adalah amal yang telah mengenal dan menyaksikan Allah. Wa ani'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah, akulah yang memuji, akulah yang melihat, akulah yang menyaksikan, aku yang mengingat akan diriku sendiri. Cuma ketika telah sampai pada makom, dia yang melihat, dia yang menyembah, dia mengingat pada dirinya. Maka ketika itu Nabi ingatkan kala lisanahu. Tak boleh disebut-sebut lagi. Ya, tak boleh lagi disebut-sebut Allah menyembah, Allah yang disembah, Allah yang mengingat, Allah yang diingat. Tak ada kata-kata itu. Kala lisanahu. Itulah yang dikatakan kajinya telah hapus, kajinya telah putus, kajinya telah habis. Apa bukti kaji itu telah hapus, telah habis? Dikaji? Apa buktinya Ibu? Halo Ibu Rani. Bahwa betul-betul kaji itu telah hapus, kaji itu telah habis, kaji itu dah putus. Buktinya apa? Tua diam sajalah lagi. Jadi kalau masih disebut juga, masih dijelaskan juga, dah putus nak kaji itu? Belum tuh, masih bisa juga diceritakan itu. Makanya kata orang paranormal, enggak normal dong, ini paranormal. Setitik aja nampak kelipa tuh masih bisa ditikam tuh mah. Hah? Lihat tahu setitik? Setitik nampak wujud diri Bapak Ibu tuh bisa ditikam dari sini karena masih ada wujudnya. Bagaimana supaya hilang titiknya, Bu Rani? Hilangkanlah wujud dan sifat kita sehingga suami tak nampak melihat kita lagi. Dah hilang lah. Itu amal marifat dah tuh. Tak terpandang lagi dia istrinya tuh. Yang terpandang berdiri dengan sendirinya Allah di situ. Cuma kata-kata itu tak boleh diungkapkan lagi. Jadi amal makrifat itu bukan dia tidak beramal. Amal makrifat itu adalah amal yang mampu merahasiakan amalnya di hadapan orang ramai. Khalifah jadi imam di sini, kita makmumnya. Bapak Ibu bisa enggak lihat khalifah imam di sini? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Itu kan lah jawabnya apalagi. Kita sholat maghrib, kita sholat isya tadi, Pak Khalifah jadi imam. Bisa Bapak Ibu melihat imamnya sini? Bisa. Walaupun bisa, namun bisakah Khalifah merahasiakan diri Khalifah supaya tidak terlihat oleh jemaah ini? Bisa atau tidak Khalifah? Jangan ganggu saya. Pertanyaan saat lagi. Kami sebagai makmum di dalam sholat berjamaah bisa memandang Khalifah yang berdiri di sini. Ini pandangannya. Tapi Khalifah walaupun imam mampu merahasiakan diri Khalifah berdiri di sini sehingga tak terpandang oleh jamaah ini bahwa Khalifah yang berdiri di situ. Apa maksudnya itu? Apanya dihilangkan? Kalau sudah hilang wujud diri, apa kesimpulannya? Bahwa yang nyata itu Allah. Tidak ada lagi wujud dan sifat Khalifah yang berdiri di sini. Yang nyata hanya wujud sifatnya Allah yang sempurna berdiri itu. Walaupun kita bisa memandang Khalifah, tapi Khalifah mampu merahasiakan amalnya di hadapan makmum bahwa dia
tidak terlihat lagi akan wujud dirinya. Tidak terlihat lagi akan sifat dirinya. Karena wujud dan sifat dirinya tidak pernah ada. Kalau tidak pernah ada, wujud siapa yang ada? Sifat siapa yang ada? Itulah orang makrifat yang mampu merahasiakan amalnya di hadapan orang banyak. Walaupun bapak ibu tadi berimpak, bersedekah, terlihat oleh kawan sebelah kiri kanan, bapak ibu mampu merahasiakan impak dan sedekah bapak ibu di hadapan jamaah ini. Bagaimana cara menghilangkannya itu? Suruh Ustaz gitu. Gimana caranya Pak Legi lagi? Hilangkan wujud diri kita. Kalau udah hilang wujud diri gimana caranya? Yang ada wujud Allah. Ya memang yang ada wujud Allah. Jadi yang berimpak itu siapa? Yang marifat Allah. Yang berimpak tadi siapa? Yang berimpak, yang bersedekah siapa? Allah. Itulah dia itu. Walaupun bapak ibu berimpak dan bersedekah, bisa bapak ibu merahasiakannya walaupun terlihat sama kawan, jangan lagi merasa diri bapak ibu itu yang berimpak dan bersedekah itu. Tak nampak lagi amal diri itu. Ya. Karena diri bapak ibu itu tak beramal. Yang beramal itu siapa? Allah. Yang beramal itu Allah. Cuma ada kawan yang salah menyikapinya. Kalau sudah Allah, hilanglah amal lagi. Kalau udah Allah, haram baginya sholat lagi. Itu menyemenyi gaji itu. Ya. Setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun makrifatnya, tetap sholat. Maknanya, bukan dirinya yang mengatakan diri yang sholat itu tiada lain adalah nyatanya Allah. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad, engkau yang mengaku dan merasa engkau yang sholat, ana rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat itu. Ini ada pula orang, udah tinggi marifat, keturun lagi ke syariat. Tanyakan sama mereka orang marifat yang tak mau sholat itu, apa betul Allah yang memberhentikan dia sholat, atau dia tidak mau sholat itu karena keakuan dirinya yang merasa dirinya itu tak perlu lagi sholat karena dirinya sudah jadi Tuhan. Tanyakan itu. Jadi haram sholat bagi orang makrifat maksudnya bukan berarti dia tidak sholat. Tetap dia sholat, tapi tidak lagi merasa dirinya yang sholat itu. Ini kawan ini betul-betul tak sholat lagi dia. Selagi nabinya Nabi Muhammad sholat juga tuh. Kalau dikatakan diri mereka itu makrifat, mana yang lebih makrifat diri mereka itu kepandang dirinya Rasulullah? Itu Rasulullah yang makrifat. Maka kesempurnaan makrifat itu Rasulullah. Kesempurnaan hakikat itu Rasulullah. Kesempurnaan tarekat itu Rasulullah. Kesempurnaan syariat itu Rasulullah. Ambillah contoh dan teladan itu kepada Rasul.